Zoling mo kan. Gimana kalau kita ya kalau kita kan biasa mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perjalanan. Kami pada malam hari ini berada di daerah Krangkeng, tepatnya di Panggang Desa Tanjakan, Blok Baanjero, khususnya lagi di jalan menuju ke Habib Geling. Nah, lokasinya di Jongor atau Pintu 9. Nah, pada malam hari ini kami berniat untuk mengungkap sejarah atau mitos. Benar tidak bahwa di tempat ini menjadi tempat untuk mencari pesugihan? Nanti akan kami melakukan mediasi melalui mediator kami. Pada malam hari ini kami ditemani oleh sesepuh dari Tapak Praja, yaitu Ki Welang, dan juga sama Ki Warta. Ada Ki Warta, mediator andalan kita, dan juga ada juru kamera yang kepengen eksis dulu aja katanya, Bapak Ki Dargi Manguntara. Nah, ada juga nih sesepuh dari Tanjung Sari, Ki Jagat Buana. Nah, saya sendiri Ikuwo pada malam hari ini ya bersama tim akan mencoba menguak sejarah yang ada di sini. Sebenarnya ada banyak teman-teman yang ada di sini. Ya, mudah-mudahan kami ingin dukungan dari sahabat-sahabat sekalian dan juga minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada malam hari ini diberikan keselamatan, kesuksesan, tidak terjadi sesuatu kepada tim dan kepada para penonton kita. Amin. Demikian itu sahabat, nanti kita saksikan videonya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, dengan siapa ini, Ki? Sesepuh Pintu 9. Sesepuh Pintu 9. Kalau boleh tahu, bisa disebutkan namanya, Ki? Boleh kami tahu namanya, Ki? Kang Jaga Pintu 9. Oh, iya. Senopati Pati Jongkara. Oh, Senopati Jongkara. Oh, berarti yang dikenal dengan Senopati Pati Jongkaranya atau Senopatinya? Senopatinya. Senopatinya. Oh, iya. Nah, ini punten niki, kami dari tim perjalanan 1 ingin menguak sejarah atau mitos-mitos tentang adanya pesugihan di sini. Boleh, Ci? Boleh saja. Boleh saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Ki. Begini, Ki. Apa betul banyak orang-orang yang datang ke sini itu untuk mencari pesugihan, Ki? Ya. Iya. Itu gimana bisa mereka sampai di sini, Ki? Kadang-kadang dia bangkrutan. Kadang-kadang usahanya bangkrut. Kadang-kadang dia lupa daratan dan lupa lautan. Melihat silohnya harta dan dunia. Nah, mereka datang ke sini itu biasanya sebelumnya ada yang membisiki atau keinginan sendiri, Ki? Aslinya Iya.
keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Ya, Karena tadi usahanya bangkrut ya, atau misalkan merasa susah begitu Ki ya. Ya. Sehingga ingin. Nah, ketika datang ke sini Ki, sebenarnya siapa yang menyambut mereka itu Ki? yang menjambut Iya. anak-anak saya Oh, anak. dari golongan yang kalangan hitam siap menyambut. Kalau Aki sendiri Tidak, tidak cuman saya mengingatkan saja. ingatkan kepada mereka yang datang Ya. ya. Kalau Aki sendiri bagian dari Pati Jongkara dengan Ibu Ratu Ki? Ya, Iya. nanging Iya. seluruh kalangan tokoh, Iya. seluruh adah di sini hadir semua. Iya. Hadir. Ya begini Ki, kedatangan kami ke sini ingin mengungkaplah untuk mengingatkan mereka-mereka yang berniat ke sini, bagaimana caranya kira-kira mereka jangan sampai ke sini. Boleh ya Ki ya? Tergantung hatinya manusianya. Iya. Ya ini sebagai gambaran kepada Iya. mereka yang khususnya untuk para pemirsa yang menonton acara ini Iya. Ki, sehingga mereka sesusah apapun, menderita apapun jangan sampai ke sini Ki, begitu Ki. Nah, sebenarnya kalau dari pun nih sebelumnya Ki, ini kan ada Pati Jongkara. Ya, Kalau ratunya sendiri itu, jangan diungkap. oh jangan nih, nggak boleh tahu namanya ya Ki. Oke lah, nggak apa-apa Ki, nggak apa-apa Ki. Jadi mereka yang datang ke sini sebenarnya bukan Pati Jongkara atau dengan apa pihak kerajaannya yang mengasih ya Ki ya. Bukan kan? Aslinya Iya, pihak kerajaan yang ngasih, yang ngasih, iya. Ya. Iya, langsung dikasih dan langsung dikasih. gudangnya di dalam laut. Gudangnya ada. Nah, kalau misalkan mereka kesini kan biasanya ada yang mengantar Ki. Mereka perlu sarana sesajen apa itu memang permintaan dari pihak sini Ki. Ya, Mm-mm. ada kuncinya. Ada Di kuncinya. sana ada kuncinya. Ya, Tapi jangan dibuka. iya, nggak apa-apa Ki. Ini untuk pengetahuan kami dan untuk para pemirsa saja Ki, biar mereka ini. Nah, ketika mereka datang ke sini terus sudah memberikan sarana sajen dan lain-lainnya. Nah, apa itu bisa otomatis langsung dikasih Ki? Langsung dikirim. Langsung dikirim. Setelah Sudah mungkin perjanjian. setelah ada perjanjian ya. Ya. Nah, biasanya perjanjiannya itu berupa apa Ki? Itulah kadang-kadang ada yang kawin batin, Kawin batin, peri juga. cerai juga. Ada yang pakai tumbal anak dan istri. Begitu. Ada juga yang pakai saudara. pakai saudara. Tergantung tadi. Mm-mm. Misalnya dari sini dapatnya, Iya. kita ikut makan. Iya. Itulah bisa terjadi. Bisa pakai tumbal juga. Mm-mm. Dan ketika misalkan sudah masuk, sudah dapat, terus sudah dapat tumbal, itu apa memang harta yang dimilikinya itu bisa langgeng Ki, Tambah kaya. tambah kaya. Artinya ketika orang, nah yang setelah itu ada masa waktu nggak Ki, kontraknya? Ada. Berapa tahun biasanya Ki? Biasanya 3 tahun 3 tahun sekali. itu untuk tumbalnya. Ya. Nah, kekayaannya ini sampai berapa tahun misalkan, apa setelah itunya meninggal 1 umurnya. umurnya? Terkecuali sudah ada nggak tumbal lagi, Iya. barulah kita ambil yang perjanjian. Nah, ketika yang punya perjanjian itu meninggal atau sudah diambil, itu hartanya masih bisa tersisa atau dimanfaatkan sama anak istrinya atau ya saudaranya yang lain nggak Ki? Tergantung. Hmm, Terkecuali iya. dilanjutkan sama anak atau istrinya, Nah, bisa lanjut. bisa lanjut dengan persyaratan yang sama, ada tumbal Sama. dan ada itunya juga ya. Sama, Kalau misalkan tidak ada lagi anak keluarganya tidak melanjutkan, ambil lagi saya. ambil lagi. Jadi jatuh miskin lagi. Ya. Hilang semua Ki. Ya. Berarti itu sebenarnya memang tidak abadi lah Ki ya. Tidak. Hanya sementara. Ah. Nah, terus orang yang melakukan itu bisa menikmati hartanya enggak Ki? Bisa juga. Ya, artinya harus bisa buat beli mobil, bisa buat makan enak, buat bisa plesir, buat apa lagi, Bisa juga. bisa naik haji. Jangan. Tidak bisa. Hanya kedok doang. Oh, hanya kedok. Berangkat mah berangkat ya Ki, tapi di sana tidak bisa menunaikan apa syarat rukunnya haji ya.
yang sesungguhnya tidak sesungguhnya tidak dilaksanakan. dilaksanakan. Hanya kedok saja bisa dapat haji. Iya. Nah, kalau yang misalkan buat sedekah untuk nutup itu bisa kaki? Bisa. Bisa. Cuman hanya kedok doang. Hanya kedok doang. Oh, biar kelihatan Jadi- ya dermawan gitu ya. Nah, biar kelihatan dermawan, Iya, padahal tidak. padahal tidak. Iya. Jadi sebenarnya mah itu hanya tipuan saja Ki ya. Tipuan belaka. Tipuan belaka ya. Cuma kadang manusianya yang mau tertipu Ki ya. Iya. Mm-mm. Bisa ada pesan lagi nggak Ki untuk para pemirsa atau para orang-orang yang mungkin hatinya agak kepincut pingin ke sini Ki? Ada pesan. Apa gimana Ki? Jangan menyalahkan saya. Oh iya. Jangan menyalahkan golongan saya. Iya. Karena saya tidak minta. Mm-mm. Dia punya hati. Iya. Terjerumus kepada kita hanya kepengenan sendiri atau keinginan sendiri. Mm-mm. Iya. Jadilah nanti saya belum selesai menjelaskan. Sebentar lagi. Nggak apa-apa Ki. Sebentar lagi saya Nggak menjelaskan. apa-apa Ki. Iya. Jangan sekali-kali menyalahkan golongan Iya. tokoh-tokoh hitam. Kalau di sini semua pintu 9, termasuk jualan. Jualan ya. Kalau ada yang beli silakan. Kalau yang tidak ada beli, tidak memaksanya. Ya sudah Ki. Kami permisi Ki ya. Allah. Maju mana? Oh, udah ditutup berapa Ki? Hah? Ditutup berapa? Siapa yang ngomong? Sejen mana? Aja mana gua. Oh, rupanya ada yang mau masuk lagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan siapa ya kalau boleh tahu? Di sini juga seluruh kalangan yang tokoh 9 itu hadir semua. Oh iya. Ya ini kalau boleh saya bicara dengan siapa ya? Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Nah, ini benar dengan Dewi Lanjar. Nah, kalau boleh tahu Dewi Lanjar ini muslim atau tidak? Muslim atau Muslim. tidak? Iya. Yang penting kalau uduk salam saya jawab. Iya. Ya udah. Boleh minta informasi nih, Ibu Dewi. Boleh saja. Iya. Iya. Ini Ibu Dewi kaitan dengan masalah pesugihan itu. Tadi kami sudah mendapatkan informasi bahwa memang di sini ada tempat. Tapi sebenarnya ini hanya tempat lah Ki ya. Nyai Dewi ya. Nah, nah, gimana pesan-pesan buat kira-kira masyarakat atau yang mau ke sini nih kira-kira jangan sampai ke sini lah Nyai Dewi. Boleh bisa gak Nyai? Tidak. Oh, kenapa Nyai? Punya hak masing-masing. Punya hak masing-masing. Kalau saya tadi yang dikatakan, Iya, saya tidak minta. tidak minta. Iya, betul. Cuman tadi yang pakai putus asa, Iya. usaha bangkrut, Usaha bangkrut. itulah Iya. Tapi sebelumnya Penglihatan gelap. sebelumnya diingatkan nggak Nyai? diingatkan dulu. Diingatkan dulu. Cuman kadang-kadang begini, lupa daratan, lupa lautan. Lupa, iya. Susah juga ya Nyai ya kalau sudah itu tuh ya. Heeh. Jadi yang bisa menolak itu apa Nyai? Kira-kira bisa jangan sampai itu. Jangan sampai tergiur ke sini tuh Nyai. Imanlah sama Allah. Iman. Mm-mm. Tergantung. Kadang-kadang begini, Iya, gimana? Jadi- manusia itu tidak menyukuri apa yang dikasih sama Allah. Iya, betul. Lah, Terus bisa nggak Nyai? Misalkan ada orang yang berniat ke sini, cuman punya sesepuh, punya orang tua terus mengingatkan, jangan sampai ke sini. Pernah ada kejadian begitu seperti itu? Ada juga. Ada juga. tapi kalau kau diturut ya bagus, kalau tidak diturut Hmm, tetap terjadi lah. tetap terjadi. Dan memang itu sudah jaminan kalau misalkan datang ke sini pasti kaya itu Nyai. Pasti, Pasti. udah jaminan. Udah jaminan. Karena itu paket tumbal. Sudah Nyai Dewi, terima kasih atas informasinya ya Nyai Dewi ya. Nyai udah boleh keluar. Allah. Cukup.
Cukup dikit lah. Ya. Oke, demikian tadi sahabat bincang-bincang kita dengan mediator yang ada di sekitaran pintu 9 ini. Jadi memang benar bahwa mereka memang menggoda kita dan menyediakan apa yang kita minta, walaupun itu mungkin hanya sekedar halusinasi atau memang tidak kekal lah. Pada intinya bahwa keimanan kita lah yang bisa menentukan dan juga bisa menguatkan sekiranya kita jangan sampai tergoda. Sesulit apapun itu hanya ujian. Semoga dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dikuatkan hati dan keimanannya, semoga kita semua jangan sampai tergiur atau tersesat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat perjalanan, semoga acara pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat sekalian. Apabila memang dalam ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada sahabat perjalanan, jangan lupa tonton terus video kami. Tolong yang belum subscribe, pencet tombol merahnya, diklik jempolnya, dan juga bisa di-share untuk teman-teman yang sedang. Demikian sahabat perjalanan kita pada malam hari ini. Kita nanti akan coba lagi ke tempat lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nginum ke. Oh, iwalang. Ini terus jalan. Muter di bawah mana sih? Di sendal ya.